Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Potah Podcast, tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran, perasaan, dan juga keresahan. Jadi kawan-kawan kaum beak Hatana, sama-sama kita ketahui saat ini stempel kepala desa sudah diserahkan kepada PJ Wali Kota Sebulu Salam. Artinya segala urusan di desa itu menjadi tanggung jawab Wali Kota Sebulu Salam. Mari kita ulas permasalahan ini bagaimana sesungguhnya bersama Ketua Abdesi, yaitu Abang Julpan, Bancin, dan juga Abang Wahda Solid, Sekjen Abdesi Kota Sebulu Salam. Bang, ini yang menjadi korban tentu adalah warga desa, warga Kota Sebulu Salam. Bagaimana abang-abang menanggapi terkait permasalahan ini? Baik, sebenarnya di dalam hal ini ataupun peristiwa dari tadi pagi aksi yang kami lakukan di kantor wali kota dan di gedung DPR, di sini sebenarnya tidak ada yang dikorbankan, tetapi ini rasa kekesalan kami selaku kepala desa selama ini sudah kami merasakan itu dibola-bolakan oleh pemerintah kota terkait dengan honor kami selama 7 bulan ini. Dan ini penghujung tahun kami sudah melakukan berkomunikasi baik kepada Bapak PJ Wali Kota, begitu juga dengan Bapak Sekda. Sudah kami hitung lebih daripada 8 kali kami bertemu dengan beliau, tapi tidak ada tanggapan dan tidak ada solusi yang diberikan kepada kami. Jadi pada kesempatan ini terkait dengan penyerahan cap stempel desa terhadap Bapak PJ Wali Kota tadi, di sini memang agak satu sisi kami juga kepada masyarakat kasihan, tapi di satu sisi kewajiban pemerintah Kota Sebulu Salam tidak menunaikan kewajibannya kepada kami selaku pemerintah Wali Kota Sebulu Salam. Yang sangat miris pada saat ini adalah pengurus jamaah kita. Pengurus jamaah mereka on time 24 jam, 5 waktu di desa, di masjid, 5, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain, baik dari orang melahirkan, begitu juga sampai orang kematian, mereka juga melayani. Begitu juga dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Inilah sebenarnya rasa bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah Kota Sebulu Salam. Oke, Bang Wahda selaku Sekjen Abdesi, apakah ini udah keputusan yang paling bijak menurut Abang? Ya, tentunya ini salah satu bentuk protes kami terhadap pemerintah Kota Sebulu Salam. Dalam hal ini kami menunjukkan ya etikat baik sebenarnya yang 8 kali kami lakukan secara kekeluargaan, baik ke pendopo dan juga ke kantor wali kota. Tentunya ya dengan aksi yang kami titipkan cap stempel ini, tentunya ini memberikan dampak terhadap masyarakat. Ya silahkan nanti masyarakat untuk segala layanan administrasi biasanya kita lakukan di desa ini untuk sementara kita arahkan warga itu menghadap langsung ke kantor wali kota. Tentunya ini sikap yang kami lakukan ya agar pemerintah Sebulu Salam itu tidak semena-mena terhadap kepala desa. Jadi inilah yang aksi yang kami lakukan tadi. Pemerintah itu jangan terhadap desa itu saja sebenarnya. Jadi ini kan ini kan artinya apa ya? Kalau bisa kita bilang ini udah darurat ini keadaan kita ini sekarang, Bang. Bayangkan Abang, warga di Tualang mau ngurus surat domisili atau berkelakuan baik harus ke kantor wali kota, Bang. Ya tentunya ini biar pemerintah itu peka terhadap kepala desa ini,
terhadap itu ya tentunya nanti mekanismenya mungkin secara beberapa hari ini apa beberapa minggu ini kami lakukan, ya tentunya layanan tetap kami tampung. Mungkin setelah kami taken, mungkin ngecap stempelnya langsung ke menghadap ke kantor wali kota. Kalau tidak ada di kantor wali kota, mereka ke pendopo. Boleh langsung ya? Boleh Silaturahmi langsung. ke pendopo. Tapi Pendopo. itu repot bang, sangat-sangat merepotkan warga desa, terutama di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan Kota Sebulu Salam. Ya. Ini sampai kapan ini? Sampai tuntutan kami itu dipenuhi oleh pemerintah Kota Sebulu Salam. Artinya ada apa aja tuntutan? Tuntutan kami itu hanya simpel aja. Untuk saat ini kami hitung 7 bulan lagi honor kami belum diselesaikan oleh pemerintah Kota Sebulu Salam, dan pada saat ini juga kami menyampaikan dan kami mempertegas kepada seluruh masyarakat Kota Sebulu Salam, kami tidak menuntut penuh. Yang kami tuntut hanya 2 bulan. Dari 7 bulan? Dari 7 bulan ini kami hanya minta 2 bulan. 2 bulan saja dibayarkan sudah cukup. Sudah kami legowo dan kami siap bekerja kembali dan membuka kantor desa kami beraktivitas seperti sedia kalanya. Dan ini juga kami memahami bagaimana situasi keuangan Pemko Sebulu Salam ini pada saat ini. Tetapi walaupun demikian, sampai detik ini juga belum ada kata kepastian yang kami pegang, belum ada juga kata-kata ataupun penyampaian dari pemerintah Kota Sebulu Salam kepada kami, dan kami masih menunggu. Dan insya Allah kalau memang tidak ada halangan, di hari Jumat nanti kita akan melakukan RDP di gedung DPR. Tadi kita sudah coba berkomunikasi, menyampaikan orasi dan menyerahkan petisian kami ini, petisian kami waktu orasi tadi siang, dan mereka akan menjadwalkan pada hari Jumat untuk RDP. Untuk RDP. Dan semoga ada solusi ya. Insya Apalagi Allah. permintaan para kepala desa ini dari 7 bulan, cukup dibayarkan 2 bulan saja mereka kembali mau bertugas di desa masing-masing. Kawan-kawan ini sebenarnya kalau mau mengalah ya dari pemerintah, saya rasa ini bisa diatasi, Bang ya. Iya. Oke, Bang. Berarti itu sisanya yang 5 bulan itu akan dibebankan lagi nanti di 2025. Oh, ini kenapa sih sebenarnya setiap tahun selalu permasalahan kita begini, Bang? Kalau dari abang-abang ini. Kalau dari kaminya memang kurang memahami terkait dengan problem yang ada di Pemko Sebulu Salam ini. Tetapi yang kami ketahui selama ini, ketika DPR sudah mengesahkan APBK, berarti itu uang sudah ada. Uang sudah ada, makanya disahkanlah program-program yang ada di Kota Sebulu Salam. Begitu juga dengan honor perangkat desa. Pertanyaannya, dikemanakan uang-uang ini ya? Ini yang kami tidak mengetahui karena bukan di bidang kami. Mungkin ada nanti komentar dari kawan-kawan yang mengetahui, ya silahkan juga menyampaikan, kan begitu. Tetapi kalau dalam hal ini kami tidak mengetahui kemana larinya. Yang jelasnya kami menurut pandangan kami, dengan perasaan kami, ada penyalahgunaannya. Penyalahgunaan bukan berarti tanda kutipnya korupsi, bukan. Tetapi hak daripada kami, honor perangkat desa ini mungkin dibayarkan ke proyek ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga kas kita kosong. Sehingga kamilah yang menjadi imbasnya. Oke. Jadi tadi Bang, saya dengar juga kan tadi di kawan-kawan dari perangkat desa ini, bapak-bapak di kepala desa ini kan direspon juga sama PJ dan Sekda tadi. Ya. Tadi kan ada tawaran juga ini Bang, 1 bulan. Apakah itu belum memuaskan hati para kepala desa ini? Jadi ada nego-nego lah. Ya, betul. PJ, ya. Ya, menurut kami ini tidak memuaskan bagi kami. Tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Kami di bulan 7 sudah meminta itu. Diselesaikan untuk tahun ini 6 bulan. Tapi kenapa di waktu kami sudah melakukan aksi? Sebenarnya bagi kami itu adalah perbuatan yang memang
tidak menyenangkan untuk Pemkot Sibu Salam. Tapi apa boleh buat, harus jalur itu yang kami lakukan untuk menyampaikan keluh kisah kami dan perasaan kami bagaimana di desa. Tapi di waktu itu, di seminggu yang lalu, kami sudah membuka ruang, kami sudah menyampaikan kepada Bapak Sekda pada saat itu, kami meminta ini diselesaikan 3 bulan pengajuan kami. Dan kami menunggu 7 hari ke depan terhitung pada saat hari ini, pada hari Senin lalu. Kami menyampaikan terhitung pada saat itu 7 hari dalam 1 minggu. Tapi nyatanya tidak ada komunikasi, tidak ada pemberitahuan apapun terhadap kami. Tapi setelah kami sudah melakukan gerakan ataupun kami sudah mulai menyusun dan membuat kemarin pemberitahuan kepada Polres, baru ada respon. Udah ada respon. Tetapi respon ini pun belum ada juga yang bisa kami pegang seutuhnya. Iya. Jadi kenapa ya setiap ingin penyaluran dana desa itu harus ribut-ribut dulu, prosesnya melalui ribut-ribut dulu, demo-demo dulu. Apakah tidak ada solusi supaya ini ke depan berjalan dengan baik, apalagi ada wadah yang namanya abdesi. Apakah tidak ada semacam solusi yang bisa ditawarkan abdesi kepada pemerintah Kota Sibu Salam? Supaya ini tidak berlarut-larut, Mas. Itulah yang kita sesalkan selama ini. Kami alami sejak 2023 sampai 2024 ini, harus dulu ada aksi, baik kita masukkan ke media, baru turun ke lapangan, baru ada peka pemerintah untuk membayarkan. Itu pun dicicil. Sehingga kami pun sebenarnya sulit untuk me-SPJ-kan ketika contoh kan, biasa dia per triwulan. Per triwulan, sehingga kita mudah untuk ini. Ini kan kasihan, ada suka-suka, ada 1 bulan. Nanti begitu lagi kita mengajukan, harus dulu ada gebrakan dari desa. Setidaknya ya, saya selalu juga ini komunikasi dengan pimpinan pemerintah Kota Sibu Salam ini, tanyakan bagaimana dengan honor kami. Ketika tidak peka, lalu kita rilis ke media, baru ada respon. Jadi yang ini sebenarnya ini bom waktu terhadap pemerintah Kota Sibu Salam. Selama ini kami rasakan sejak 2023 itu, karena kami menjabat baru 2 tahun ini, baru 2 tahun, bom waktu. Ya, ini pemainnya ini kan ketua TAPK nih, selaku Sekda. Pemainnya ini adalah desa itu dianggapnya dikesampingkan dulu. Karena sehingga desa pasti tunduk dengan pemerintah. Pemerintah apapun mungkin ini kan. Jadi setelah kita ini dengan apa yang disampaikan oleh ketua tadi kan, tentunya perangkat desa ini selalu menanyakan gimana, kan kasihan pengurus jemaah kita. Ya, sehingga ini secara ini kemarin kita lakukan sebenarnya. Kita tidak mau sebenarnya turun ke jalan melakukan aksi ini. Namun karena ya ada pejabat ini menantang, ya silahkan kalian untuk aksi. Sehingga kita masyarakat kepala desa ini agak ini, maka kita ini kemarin itu awal-awalnya itu kalau ada etikat pemerintah Kota Sibu Salam membayar 3 bulan, tidak ada permasalahan sebenarnya melakukan aksi tadi kan. Jadi karena dibayarkan hanya 5 bulan, hanya 2 bulan. Sebenarnya tuntut kami 3 bulan kemarin itu. Cuma dibayar 2 bulan. Bayar 2 bulan. Kemudian dan kami menolak. Dalam forum itu berdebat menolak. Kami tetap tuntut 3 bulan. Dan itu pengajuan kami kemarin diserahkan ke Sekda. Tanpa kami ketahui, rupanya langsung dieksekusi di BPKD untuk pembayaran. Dan
sampai sekarang ada bisa dikatakan 40% itu nggak menarik, sampai masih di bank itu dananya. Artinya gini, dana desa ini kan tersendat-sendat ini Bang. Ya, Berarti program-program yang di desa itu juga nggak maksimal lah ya. Tidak. Dia seperti ini. Yang pertama tadi saya menambahi yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ya, kami ini selaku pemerintah desa Ya. merasa dan tadi saya sudah menyampaikan di waktu kita orasi, Ya. kami ini selaku pemerintah desa adalah anak kandung dari Bapak Wali Kota, karena dia selaku bapak kami Ya. dalam pemerintahan. Ya. Begitu juga dengan Bapak Sekda. Kami merasa Bapak Sekda itu adalah ibu kandung kami selaku pemerintah Kota Suku Salam. Tetapi fakta dan kenyataannya yang kami rasakan ini adalah kami ini anak tiri. Dianak tirikan oleh pemerintah Kota Suku Salam. Kenapa hak-hak kami yang selalu dijolimi? Kenapa punya kami selalu dibelakangkan? Kenapa selalu kami yang ditindas? Ini yang sebenarnya bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah Kota Suku Salam. Tadi saya sudah sampaikan di waktu orasi. Ini anak kandungmu, Pak. Kami ini anak kandungmu datang ke rumahmu. Hadapi kami. Jumpai kami selaku anak ini. Mungkin bapak merasa kami ini atau ibu merasa kami ini adalah anak tiri. Jumpai kami. Berikan hak-hak kami. Dan kami tidak menuntut penuh apa yang kami mau. Jadi ini di antara 7 tuntutan aksi dari Abdesi tadi ya. Ya. Ini Bang Julpan ya. Ya. Di antaranya itu di poin 5, meminta PJ Wali Kota Subulu Salam untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas DPMK Subulu Salam. Sebagaimana kita ketahui, Kadis DPMK sekarang ini kosong Bang ya. Iya, karena PLH. posisi PLH. sekarang PLH. Oh, jadi apakah itu mempengaruhi terkait gaji-gaji perangkat desa ini? Kami melihat Ah, ya selama ini kan mungkin kalau statusnya PLT atau definitif ya, untuk urusan desa ini kan ada dinas yang menangani. Ini kan yang ditunjuk PLH sekarang ini kan dia kan tidak ada wewenang untuk ini kan, sehingga kita juga biasa kalau kepala dinas yang lama itu ketika ada permasalahan tentunya kita komunikasikan sama di dinas melalui kepala dinas, dia yang terdepan untuk menyelesaikan. Dan ini kan dia juga ya tentunya saya ini masih PLH, buat kebijakan kan nggak bisa juga leluasa, dia kan statusnya PLH. Ya. Itu maka kami minta ya untuk mengisi kekosongan siapapun, misalnya saudara yang PLH ini ditetapkan, sehingga wewenang dia itu sudah jelas. Iya. Udah jelas dia. Ini kan Mas ini juga ini kan biar kita mengetahui juga, dana DAU itu ada undang-undang mengatur 10%. 10% itu peruntukannya untuk pembayaran honorium dan operasional kepala desa. Itu yang kami tuntut. Jadi kalau misalnya di tahun ini misalnya ada 100 juta, 1 miliar diambil 10%, itulah hak sebenarnya, hak desa. Iya. Jadi permasalahan kami nggak menuntut 12 bulan, kita mengetahui dengan kondisi keuangan kota daerah di Kota Susu Salam defisit. Tapi yang kita ini kan sayangkan, ya DAU ini kan hak kami tadi kadang dibayarkan ke proyek. Itu sebenarnya di situ apanya ini dibayarkan ke Padahal sudah ada tempat masing-masing. Bang ya. Ada yang bilang ini, saya baca komentar-komentar juga setelah ribut-ribut mengenai penyerahan stempel ini Bang. Ada yang bilang, ini netizen nih ya. Ya. Ini sebenarnya bukan salah PJ.
ini adalah warisan dari pemerintah sebelumnya. Gimana pendapat abang-abang? Kalau terkait dengan itu, kami tidak mengarah ke situ ya. Tidak mengatakan kesalahan si lama, kesalahan yang begini, tidak. Tetapi kami melihat di sini memang ada oknum-oknum di dalam kepemerintahan ini yang bentuknya yang membidangi keuangan daerah. Di sini sebenarnya mesin daripada ada permainan di balik itu. Kalau menurut saya, baik yang lama yang sekarang sama aja, ada mesin yang di situ. Kenapa? Sepengetahuan kami, dana APBK yang disahkan oleh DPR dalam setahun penuh. Iya. Berarti kalau sudah disahkan oleh DPR, berarti kan uangnya sudah ada. Sudah ada. Iya. Uangnya sudah ada. Tetapi yang kami lihat di sini, yang kami pantau, ada penyalahgunaan. Dalam kategori penyalahgunaan itu bukan dikorupsi, tidak, tapi penyalahgunaan peruntukan. Dialihkan. Umpamanya kita katakan beli tomat. Iya. Ternyata uang beli tomat dibelikan untuk bawang. Iya. Ini yang memang yang agak-agak ini kita. Jadi uang bawang belum datang tapi sudah dibayarkan ke bawang. Ya, macik mau tomat tandai. Betul. Itulah apanya. Jadi inilah yang kami lihat, inilah yang kami pantau selama ini. Penyalahgunaan peruntukan, bukan penyalahgunaan ke markup ataupun dikorupsi, tidak. Betul. Yang kami lihat, tetapi penyalahgunaan peruntukan dana tersebut. Penanggung jawabnya? Ya, PPATK, Oh, yaitu Bapak Sekda dan Keuangan, Pak Sekda dan Keuangan. Kadis Keuangan, PPKAD. Oke. Closing statement ini Ya. Bang Julpan dan juga Bang Wahda ini. Ya. Terakhir ini, kalaupun misalkan besok ada RDP, Ya. kalaupun besok tidak ada solusi, apa kira-kira langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh APDSI? Kami tetap melakukan tuntutan kami. Kalaulah nanti pada hari Jumat nanti di RDP juga kita tidak mendapatkan hasil yang memuaskan ataupun sesuai dengan tuntutan kami itu tidak dipenuhi oleh pemerintah Kota Subuh Salam. Yang pertama, kami akan melakukan aksi lagi yang lebih besar lagi untuk bawa massa. Capek, Bang. Satu. Yang kedua, Energi, Bang. jadi walaupun demikian, ya paling tidak ada rasa kami berusaha. Menurut kami dengan cara itulah kami menyuarakan isi hati kami selaku kepala desa ini. Iya. Jadi harapan kami juga kepada pemerintah Kota Subuh Salam terkait dengan penyerahannya cap setempel ini sebagai tekanan juga melihat keadaan masyarakat Kota Subuh Salam. Sangat-sangat miris. Baik PJ Wali Kota, baik dia itu Sekda, baik dia kepala dinas, siapapun mereka. Setelah mereka pulang kantor, mereka itu adalah warga kami. Betul. Setelah mereka membutuhkan, setelah mereka pulang ke rumah, membutuhkan tanda tangan ataupun surat dari desa, pasti berhadapan dengan kami. Tapi kalau hak kami juga tidak dipenuhi oleh mereka, inilah yang terjadi. Oke. Kalau dari Bang Wahda, selaku Sekjen APDSI untuk closing Kami statement. sekarang sedang menyusun petisi yang sudah 82 desa menaikkan, mungkin nanti dilampirkan dengan BPG seluruh kepala desa. Dan ini akan kami bawa ke Mendagri langsung dan kami surati, kami kirim nanti. Rencana kita dalam waktu dekat akan ke Jakarta untuk menyampaikan ini. Jadi bagaimana biar pemerintah pusat juga mengetahui dengan bobroknya pejabat wali kota yang ditunjuk memimpin di Subuh Salam ini. Artinya masyarakat biar mengetahui. Yang kita sesalkan ketika kita menghadap ke beliau, beliau tidak tahu arah uang keluar, uang masuk dan juga pembelanjaan di BPKD. Ya,
sebagai pemimpin Masa tidak tahu? masa tidak tahu. Sehingga hal ini mungkin kita sampaikan ke Mendagri, nanti melalui petisi tadi akan kita kirimkan. Jadi ini salah satu bentuk kita untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak kepala desa, terutama perangkat desa dan juga masyarakat umumnya terkait dengan pembangunan. Ya, biar mengetahui juga bahwa desa itu ada berbagai sumber dana. Ada APBN, ada juga dari DAU atau ABBK. Jadi kalau dia APBN itu digunakan oleh NMAK atau NMAK dan non NMAK. Kalau dari ADK atau dari bersumber dari DAU itu gaji perangkat desa atau operasional itu. Jadi kami meminta kepada warga khususnya di desa saya Sebelum Salam Timur dan juga umumnya pada seluruh desa-desa yang mau kami wadahi melalui forum abdesi, ya silahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat secara umum terkait dengan aksi yang kita titipkan ke cap stempel ini tidak untuk mempersulit masyarakat, tapi silahkan untuk menyampaikan berkoordinasi dengan BPG, dan ini sebenarnya salah satu bentuk protes kita terhadap pemerintah Kota Salam yang kita nilai sangat bobrok terhadap pemerintahan, terutama PJ Wali Kota yang tidak memperhatikan desa. Karena desa ini sebagai pemerintah yang paling bawah, yang pekerjanya 24 jam. Mungkin kalau ada lebih, mungkin dari 24. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Bang Wahdah selaku Sekjen Abdesi dan Bang Julpan selaku Ketua Abdesi. Jadi kawan-kawan, demikianlah podcast kita dengan Ketua dan juga Sekjen Abdesi. Seperti kawan-kawan ketahui bersama, inilah keadaan Kota Subulu Salam sekarang dan kawan-kawan bisa menilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.